Saya ajak kita pada pagi hari ini membuka Alkitab dari dua bagian firman Tuhan. I invite us all now to turn to our Bibles to two separate sections. Yang pertama adalah Filipi pasal yang ketiga ayat 4 sampai 11. The first of which is Philippians 3, verse 4 to 11. Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai 11. Philippians chapter 3, verse 4 to 11. Kita akan membaca sekali saja di dalam bahasa Indonesia. Saudara yang berbahasa Inggris boleh mengikuti di dalam Alkitab saudara. We will read once over in Indonesian, and if you have an English Bible, just follow along. Filipi 3 ayat 4, saya akan mulai, saudara, ayat yang kelima, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Philippians chapter 3, I will begin with verse 4, and the congregation is to read verse 5, and in this manner we will take turns. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law a Pharisee, as to zeal persecuted. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. That, by any means possible, I may attend the resurrection of the dead. Bagian yang kedua adalah kita membaca dari Lukas pasal yang ke-10. We will now open to Luke chapter 10. Saya akan bacakan bagi saudara Lukas 10 ayat 17 sampai yang ke-20. We'll read verse 17 to 20. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20 saya bacakan bagi saudara sekalian. Luke chapter 10 verse 17 to 20, the pastor will be reading for everyone. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray together once again. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar terhadap gereja-Mu di tempat ini. Lord, we give thanks for your amazing grace that you have shown to this church. Kami bersyukur untuk segala pimpinan dan pertolongan Tuhan selama 24 tahun yang terakhir ini. We give thanks for you have led us and have helped us through the past 24 years. Dan kami percaya Tuhan akan memimpin dan menggenapi rencana-Mu bagi hidup kami masing-masing dan sebagai satu umat-Mu, gereja-Mu di kota Melbourne ini. And we believe that you will fulfill the calling of our lives both individually and together as a church in this city. Tuhan, pada hari ulang tahun Gereja Gary Melbourne, kami ingin kembali kepada firman-Mu. And on IREC Melbourne's birthday, we would like to return to your word. Dan mengerti segala anugerah kebaikan yang kami boleh rasakan adalah sebenarnya adalah sesuatu yang kecil dibandingkan anugerah keselamatan yang kekal yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. And to understand that whatever grace and goodness you have shown us is small in comparison to the grace of salvation that is eternal. Kami bersyukur kalau Kristus telah datang ke dalam dunia
mati untuk menebus dosa kami. We give thanks that Christ has come down onto this earth and has redeemed us from our sins. Hamba-Mu berdoa biarlah firman Tuhan memimpin hati dan pikiran kami untuk mengerti anugerah yang terbesar yang Kau sudah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Your servant prays that your word be able to lead each and every one of us to understand the greatest grace that you have shown in Christ. Sehingga sukacita terbesar kami bukanlah karena gedung, bukanlah karena apa yang boleh kami kerjakan dan capai bagi Tuhan, tetapi sukacita terbesar kami adalah karena apa yang Kau telah kerjakan bagi kami. That our greatest joy may not be in receiving a new building or in whatever we do, but rather what you have done for us. Tuhan pimpinlah firman Tuhan hari ini boleh mempersiapkan kami, boleh menerima akan tubuh dan darah-Mu yang dinyatakan dalam perjamuan suci hari ini, mengingat kami akan anugerah-Mu yang terbesar itu. And may your word prepare us to receive the bread and the blood in our communion today. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ we give thanks and we pray. Amin. Saudara sekalian, kita mengingat 24 tahun yang terakhir ada begitu banyak anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Brothers and sisters, we would like to remember the past 24 years how God has shown us many good things and grace. Dan khususnya juga di dalam setahun terakhir kita semua mengalami kesulitan pergumulan yang besar karena pandemik yang kita alami. And the past year we have experienced quite a difficult time in the form of a pandemic. Tetapi kita juga boleh menyaksikan, melihat hari ini kita boleh memakai gedung karena renovasi tetap boleh bisa dilanjutkan dan kita boleh mulai memakai gedung di atas dan juga di sebelah meskipun belum selesai sepenuhnya. And we can see and we can remember that the renovations were still allowed to continue, by which we can use the building upstairs even though it's not quite finished yet. Melihat ke belakang ada begitu banyak hal yang patut kita syukuri. Looking back, there are many things that we have to be thankful for. Kalau diceritakan satu persatu itu mungkin akan panjang sekali. And if I were to tell you each and every one of those instances, it would take too long a time. Beberapa hal tadi sudah di-sharingkan oleh Saudara David. Quite a few of those have been shared by our brother David earlier. Saya hanya mau share sedikit saja tentang dalam kaitan juga dengan gedung yang Tuhan berikan kepada kita. I would simply like to share about the building that we have been given. Pada tahun 2006 waktu saya datang ke Melbourne untuk melayani bersama keluarga saya, maka saya bertanya kepada bendahara. In the year 2006, when I came to Melbourne to serve alongside my family, I asked the treasurer, berapa banyak uang yang kita miliki di kas gereja? how much money do we have devoted to the church? Saya tanya itu karena ada banyak orang-orang sebelumnya, hamba-hamba Tuhan yang pernah datang ke sini dan juga termasuk Pak Tong mengatakan bahwa kalau bisa GRI Melbourne itu beli gedung sendiri. I asked this because there are many pastors before me, including Pastor Tong, who told us that IREC Melbourne should get their own building. Maka waktu saya tanya bendahara berapa kas gereja ada pada waktu itu, and when I asked the treasurer back then how much money we had, dan kemudian bendahara mengatakan ada sekitar 20.000. and the treasurer said we have about 20,000. Maka saya katakan ya sudah, kita nggak usah bicara tentang gedung gereja untuk bertahun-tahun ke depan. And I said to her, that's fine, we simply do not need to talk about buying a church building in the years ahead. Bagaimana dengan 20.000 kita bisa pikir untuk beli gedung? How can we think to buy a building with 20,000? Maka kita fokus kepada pelayanan, kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. And so we will focus on our ministries and what God has given us. Ya, dan Tuhan berkati pimpin tahun demi tahun di dalam perjalanan GRI Melbourne. And God has led each and every step of our journey in IREC Melbourne. Sehingga semakin kita rasa ada kebutuhan yang semakin mendesak setelah beberapa tahun kemudian. And so each problem that arises has been solved in the years ahead. Sejak tahun 1997 dimulainya GRI Melbourne sampai tahun 2006 dan seterusnya sampai mungkin sekitar sampai kita membeli gedung itu 2012. Itu sepanjang berapa tahun itu? 12 tambah 3, 15 tahun. 15 tahun akan GRI Melbourne itu kita hanya kebaktian sore hari jam 5 sore.
From the year 1997 to 2006 and even 2015, by which we have bought this building, our service is 2012. 2012, sorry. Over 15 years we have had service at 5 p.m. in the evening. Ya, dan waktu kebaktian sore, khususnya ketika keluarga-keluarga semakin banyak yang datang, maka kita rasa kita membutuhkan untuk kebaktian pagi karena banyak anak-anak yang kesulitan kalau kebaktian sore, khususnya winter, sudah malam, sudah gelap dan sebagainya. And as more families came to our church, we began to think that we need to have a service in the morning so that especially the Sunday school kids who might feel it a little bit cold in the evening, to have class in the morning. Selama 10 tahun lebih kita kebaktian hanya jam 5 sore bisa bertahan dan cukup maju karena memang waktu itu 80% jemaat kita adalah mahasiswa. We could survive with a 5 p.m. service for 10 plus years because mainly during that time our congregation was filled with youth. Dan itulah sebabnya juga uang persembahan hanya kira-kira 20.000 karena mahasiswa belum bekerja. And our offering money only added up to 20,000 because it was only youths or students who were giving the offering money. Tapi Tuhan pimpin, pemuda-pemuda itu sangat-sangat penting dan berharga dan adalah masa depan daripada gereja. But God continued to lead us, and these youths are very important and are the future of our church. Tetapi memang tidak cukup hanya para pemuda-pemudi yang boleh dimenangkan. But it is not enough to just have youths to be taken care of. Tetapi juga kita perlu ada keluarga-keluarga dan juga anak-anak kecil yang boleh melanjutkan terus akan pekerjaan Tuhan di dalam masa-masa yang akan datang. It's important to have families as well and who have young children to continue the work of the Lord in the future. Maka Tuhan memimpin terus langkah demi langkah sehingga pada tahun 2012 kita boleh membeli gedung ini. And God has led us step by step each year to be able to eventually buy this building. Dan kita tahu tahun lalu kita beli tahun lalu apa 2 tahun lalu sih sebelah itu? Tahun lalu ya. Tahun lalu kita 2020 lupa sudah sepertinya ya. It turns out we had actually bought the building last year. 2020 was quite forgettable. Dan itu sudah harganya sudah di dalam 5 tahun kita membeli gedung 11. Setelah pertama beli gedung ini harganya sudah lebih dari 2 kali lipat. And from when we bought upstairs to compare to when we bought this building first, the price was double the amount. More than double the amount. Kita beli gedung ini 552 dan 554. Ini dua nomor sebenarnya. 552 City Road, 554 City Road itu atas, itu 1,115 ya. 1,115 apa namanya? 1.115 Australian dollar. And when we bought 552 CD Road, including 554, which is a separate address upstairs, it was $1 million and 115,000. Ya, selalu kalau saya ingat angka itu selalu ingat Pak Paul. And whenever I think about that number, I always have Brother Paul in mind. Karena ada cuma kesalahan sedikit antara 15 dengan 50, itu jadi kita untung 35.000. Because of a difference between the 15 and 50, we have actually gained 35. Waktu itu saya ada lagi di Indonesia dan Pak Paul yang deal dengan orangnya. When I was in Indonesia and Brother Paul was dealing with the seller, kita sudah tawar 1,1 juta. And we offered 1.1 million. Dan orangnya bilang tidak bisa, perlu tambah sedikit. And the seller said, no, that's not enough. We need to add a bit more. Terus Pak Paul kontak saya ngobrol-ngobrol, oke, kita tambah 50,000. And Brother Paul said to us, contacted me, and he said we need to add maybe 50,000. Terus Pak Paul somehow ngomongnya ke dia nggak tahu 50, 15 atau pokoknya dia dengarnya itu 15. And when Brother Paul went back to negotiate, it is unclear what he said, either 50 or 15, but it ended up being 15. Jadi dia tulis 1,115. And so what was written down was 1.115. Dan dia sudah terima. And the person gladly accepted. Nah, itulah pimpinan Tuhan. Cuma beda sedikit saja. And God has led us with such a small difference. Kita untung 35.000. And we have gained $35,000. Sudah, tapi tahun lalu kita beli sebelah itu sudah 2,4 juta dolar. But when we bought next door, it ended up being 2.4 million. Jadi lebih dari double. Tapi semua pimpinan Tuhan, berkat Tuhan sehingga kita boleh menerima gedung yang di sebelah.
And so even though it ended up being more than double, God continued to lead us to give us that building. Saudara sekalian, di dalam segala banyak hal yang baik yang Tuhan sudah pimpin, kita juga tahu seperti David juga sempat singgung tadi bahwa ada hal-hal yang sebenarnya membuat kita bersedih sepanjang 24 tahun GRI Melbourne. And so there are many things that in the past years that Brother David has mentioned has also caused us to be sad. Ada orang-orang jemaat kita yang aktif melayani dan yang kemudian meninggalkan Tuhan. Those who have served alongside us and have left the Lord. Kalau mereka keluar dari gereja kita dan melayani di gereja lain, kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. If instead these people have simply left the church and served elsewhere, we would still be thankful. Tetapi kalau mereka meninggalkan gereja dan tidak lagi ke gereja dan meninggalkan kekristenan, itu sesuatu yang sangat menyedihkan kita. When they have left the church and they have left Christianity, it is something to be sad for. Saudara sekalian, di dalam konteks keberhasilan dan kegagalan kita, itu saya mengajak kita merenungkan perkataan Kristus yang dikatakan di dalam Lukas pasal 10 ini. In the context of our successes and failures, I ask us to reflect on God's word from Luke chapter 10. Bahwa sukacita kita yang terbesar bukanlah karena kesuksesan pelayanan kita, kesuksesan hidup kita, atau juga tidak membuat kita depresi karena kegagalan hidup kita, tetapi karena nama kita terdaftar di sorga. And in that our greatest joy is not in our ministries or even our failures should not cause us to be depressed, but rather that our names are written down in heaven. Ketika kita mengerti hal ini, kita akan menyadari bahwa kebanggaan kita bukanlah segala keberhasilan yang boleh kita capai. And if we understand this, then our very own pride is not something to be thankful for. Dan juga yang dengan mengerti perkataan Kristus ini, kita akan tahu bahwa kegagalan kita bukanlah mendefinisikan hidup kita dan juga tidak membawa kita jatuh ke dalam depresi dan self-pity. And understanding Christ's words means that we understand these successes and failures do not define us and do not allow us to fall into depression. Saudara sekalian, Lukas pasal 10, kalau sudah melihat konteksnya di dalam ayat-ayat yang permulaan, maka kita mengetahui Kristus itu mengutus 70 murid-muridnya untuk memberitakan Injil, menyembuhkan, membawa shalom ke tempat-tempat di mana mereka diutus oleh Tuhan. And if you read in the beginning verses of chapter 10, you will know that Christ sent 70 disciples to go out and to prepare the way for Christ to come. Ya, mereka juga mempersiapkan tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh Kristus. And they were to set the place ready for when Christ came to them as well. Dan kemudian ayat 17 sampai 20 yang tadi kita baca, kemudian ke-70 murid itu kembali setelah mereka menyelesaikan pelayanan mereka dengan sukacita, gembira, berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. And from verse 17 onwards, as we have read, they came back rejoicing and saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Saudara bisa bayangkan sukacita mereka ketika mereka datang kembali kepada Kristus. And you can imagine the joy that they had when they returned to Christ. Ketika mereka mengatakan juga ini adalah salah satu yang lain, tetapi juga dijelaskan bahwa mereka menyembuhkan orang-orang yang lumpuh, mereka sembuhkan, mereka doakan orang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. And they were also able to heal people. The lame could walk and the blind could see. Kalau konteks hari ini mungkin yang kanker menjadi sembuh. And in our context, maybe those who have cancer may have been healed. Segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat sebenarnya terjadi dan Tuhan memimpin mereka. And God's greatest miracles happened and He has led them through this time. Kalau di dalam konteks kita boleh melihat salah satunya, kita boleh dari 20.000 kita bisa membeli gedung 2 tempat yang cukup besar dan cukup mahal. And in our context, we can see that from what we had, $20,000 has led us to buy 2 buildings. Ada keluarga-keluarga yang dipulihkan akan hidupnya. There are families who have been taken care of. Ada pemuda-pemudi yang dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan. There have been youths who have been called to be ministers. Dan pembelian gedung ini bukan hanya bicara tentang pembelian gedung, tetapi menunjukkan adalah hati jemaat yang bertumbuh, yang memiliki generous, yang juga berkomitmen untuk pekerjaan Tuhan. And it is not just through the buying of the building, but a congregation who are generous enough to donate and grow. Anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan dan mereka boleh mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Children who are able to grow to love the Lord more and more. Ada begitu banyak hal yang boleh kita saksikan dan kalau kita melihat di dalam konteks hidup kita. There are many things that we can bear witness to if we can look inside at the context of our lives. Kalau kita tarik lebih besar lagi di pusat, maka kita boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin akan GRI Pusat, akan pelayanan Pak Tong untuk mendirikan concert hall.
And if we draw it out to our mother church in Indonesia, we can see how God has led Reverend Tong to make a concert hall. Pelayanan yang juga dimulai dari nol, dari yang seringkali Pak Tong mengatakan modal dengkul, artinya pertama tidak ada apa-apanya sekaligus dengan hanya bersandar kepada Tuhan. A ministry which can be said started from zero and built from the ground up. Tetapi boleh mendirikan juga gedung gereja yang sangat besar di Kemayoran. And they could also build their own church building, which is so big. Apalagi kalau kemudian ini terus berlanjut dan mendirikan akan CIT yang membutuhkan 1,45 triliun. And the building of CIT, Calvin Institute of Technology, which required such a vast amount of money. Sudah bayangkan kalau kita ada di dalam pekerjaan itu dan kita bisa rasakan dalam skala yang lebih kecil di sini, sukacitanya, bersyukurnya kepada Tuhan untuk semua hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan melalui kita. And we can see in our own context how God has led us and to be joyful over the things that He has given us as well. Tapi kemudian Kristus meresponi perkataan dan sukacita murid-muridnya itu dengan khususnya ayat yang ke-20 ini. But Jesus responded to the joy of His disciples in verse 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nevertheless, do not rejoice in this that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Saudara sekalian, dengan kata lain Tuhan Yesus mau mengatakan di sini, apakah engkau lebih bersukacita atas pekerjaan yang engkau lakukan bagi Tuhan, atau engkau lebih bersukacita atas apa yang Tuhan kerjakan bagimu? And what is trying to be said here is Jesus is really asking them, are you joyful over the things that you have done, or are you joyful for the things that have been done for and through you? Saudara sekalian, kita perlu mengerti di sini yang Tuhan katakan di sini, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, bukan berarti hal itu adalah sesuatu yang jelek. Ini adalah sesuatu yang memang Tuhan ingin murid-muridnya lakukan. It is not to say that being able to have the Spirit subject to you is something bad. This is something that is desired by God. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan melalui hidup mereka, dan mereka taat dan mereka mengerjakan dan sukses di dalam apa yang mereka kerjakan itu. This is God's work that they were obedient enough to do in their lives, and they were successful in it. Ini adalah sesuatu yang baik dan tidak salah bersukacita karena hal-hal ini. It is not wrong to be joyful over these things. Tapi penekanannya di sini adalah apakah engkau lebih bersukacita atas semua itu, atau your ultimate joy, sukacitamu terbesar adalah karena dan tak tergoncangkan adalah karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dirimu. But the question is, are you joyful for these things more, or are you ultimately joyful for what God has done in you? Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan di sini sukacita kita yang terbesar dan tak tergoncangkan harusnya bukanlah kesuksesan akan pelayanan kita. In other words, what is trying to be said is our ultimate and unshakable joy should not be in our ministry. Bukan karena setan-setan takluk kepada engkau, murid-muridku. Not because the spirits are subject to you, O my disciples. Tetapi karena namamu tertulis di sorga. But that your names are written in heaven. Bahwa kita akan selama-lamanya hidup di hadirat Tuhan. And we will always live under God's care. Bahwa kita akan memuliakan dan menikmati Dia selamanya. That we will glorify and enjoy Him forever. Saudara sekalian, ini pengertian yang sangat penting di dalam hidup kita. This is something that we need to understand in our lives. Di dalam segala kesuksesan, kebaikan, anugerah Tuhan yang kita alami dan kesuksesan dalam pelayanan kita. In the success and the goodness that we have been shown in our lives and in our ministry. Yang kita sering sekali, itulah yang membuat kita, yang kita bisa lihat, bisa alami sendiri, itu membuat kita tergerak dan bersukacita bersama-sama. Which we can experience and we can see, and it moves us to be joyful. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, biarlah sukacitamu bukan karena hal-hal itu. But Jesus says, do not be joyful for such things only. Biarlah sukacitamu yang ultimate bukan karena hal-hal itu. May your ultimate joy not be over such things. Sukacitamu yang ultimate adalah karena namamu terdaftar di surga. But your ultimate joy comes in that your names are written in heaven. Hal ini juga sangat menolong kita untuk kita tidak gampang menjadi down, depresi dan tertekan oleh karena kegagalan-kegagalan kita. May we also not be trodden down and depressed due to the pressures of failure. Karena ketika kita mengerti sukacita yang terbesar adalah karena nama kita yang terdaftar di surga, maka itu membuat kita memberikan kestabilan akan hati kita, iman kita di dalam mengikut Tuhan.
And if we understand that the greatest joy is in our names being written in heaven, it gives our hearts a stability and a peace. Sukacita dan iman kita tidak tergantung kepada keberhasilan kegagalan dalam hidup kita, tetapi karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Our joy is not rested upon the successes and failures of our lives, but rather what God has done in our lives. Kita akan makin mengerti signifikansi kebenaran ini ketika kita melihat apa yang Paulus tuliskan di dalam Filipi pasal ketiga yang tadi kita baca. We will understand the significance of what is being said here when we look at what Paul has written in Philippians chapter 3. Filipi pasal 3 di sini Paulus membandingkan pengenalannya akan Kristus dengan segala yang baik yang ada di dalam dirinya. Paul is here comparing all the good things that he had to what is worth knowing Christ. Waktu di dalam ayat 8 Paulus mengatakan demikian. In verse 8 Paul says, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, menganggapnya kotoran yang bau supaya aku memperoleh Kristus. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Kalau sudah melihat konteksnya, kita tahu apa yang Paulus katakan tentang semuanya itu atau segala sesuatu di dalam ayat 8 ini. You can look at the context of what Paul is saying in verse 8 here. Ini adalah hal-hal di dalam ayat-ayat sebelumnya mengatakan ini hal-hal yang sebenarnya baik pada dirinya sendiri. In the prior verses, Paul is saying that these are good things that are happening to me. Bahwa dia menunjukkan berbicara tentang dirinya yang disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee. Itu adalah semua hal-hal yang baik dari diri Paulus. These are all good things for Paul. Mungkin hanya ayat yang ke-6a yang mungkin bisa dilihat secara negatif. Only verse 6a can be seen negatively. Tetapi itu pun dari kacamata orang Farisi adalah sesuatu yang baik karena dia sungguh-sungguh bagi Tuhannya. But from the lens of a Pharisee, even that is a good thing because he was zealous for the Lord. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. As to zeal, a persecutor of the church. As to righteousness under the law, blameless. Ini adalah semua yang adalah baik pada dirinya sendiri. These are all good things in and of itself. Bahkan kalau saya mau tambahkan adalah di dalam list yang Paulus tuliskan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. And if I can add to the list then from 2 Corinthians chapter 11. Paulus mengatakan mulai ayat yang ke-21a demikian. Beginning from 21a. Di dalam 21b ya. Tetapi jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. But whatever anyone else dares to boast of, I am speaking as a fool, I also dare to boast of that. Dan kemudian dia melanjutkan memberikan list yang begitu banyak tentang apa yang dia sudah kerjakan untuk memuliakan Tuhan. And he continues onwards with a list of all the things he has done for God's glory. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they offspring of Abraham? So am I. Are they servants of Christ? I am talking like a madman, but I am a better one, with far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings and often near death. 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea, on frequent journeys in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers, in toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure.
Semua hal yang begitu luar biasa yang Paulus alami di dalam melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Such extraordinary things that Paul has gone through in serving the Lord. Segala pencapaian-pencapaian yang hampir tidak ada hamba Tuhan yang bisa mengatakan kalimat-kalimat yang betul-betul dialami oleh Paulus sendiri. And you will rarely find a servant of God who has experienced the same things that Paul has listed. Tetapi dia mengatakan, aku sebenarnya tidak mau mengatakan ini semua kepadamu, jemaat Korintus. But he is saying, I do not want to say these things to you, Corinthians. Aku sedang berkata di sini terpaksa karena konteksnya pada waktu itu ada orang-orang yang menyombongkan diri mereka. Because the context here is that these Corinthians are boastful of themselves. Yang disebut sebagai para rasul yang tiada taranya itu, rasul-rasul palsu. And so you could say that these are all false apostles. Dan mereka membanggakan akan diri mereka, akan apa yang mereka sudah kerjakan, kehebatan-kehebatan mereka. And they are proud of the things that they have done, the works that they have committed. Dan Paulus mengatakan, kamu mau adu hebat dengan saya? And Paul says, you want to challenge me with what we have done? Kamu mau melihat apa yang saya sudah kerjakan bagi Tuhan? Do you want to see what I've done for the Lord? Tapi sebenarnya aku tidak mau mengatakan ini. But Paul says, I don't want to tell you Aku these sedang things. berkata di dalam kebodohanku. I am saying these things like a madman. Aku in Like my a foolishness. fool. Aku sedang berkata seperti orang gila. I am speaking like a madman. Saudara sekalian, mengapa Paulus mengatakan demikian? And so why is Paul saying these things? Ini adalah hal-hal yang benar dia alami bagi Tuhan dan Tuhan bekerja di dalam hidup dia. These are good and right things that he has experienced that God has in doing God's work. Karena dia mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam Lukas pasal 10 tadi. Because he understood what Jesus said in Luke chapter 10. Kebanggaannya, sukacitanya bukan di dalam apa yang aku sudah kerjakan bagi Tuhan. His pride and his joy was not in what he had done for the Lord. Kebanggaan, sukacitaku hanya karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupku. His pride and joy came from what God has done in him. Karena sebaliknya justru Paulus mengerti akan bahaya daripada orang-orang yang sudah melayani Tuhan dan sukses di dalam pelayanannya. Because Paul understood the dangers of those who have served the Lord and were successful. Bahayanya adalah justru karena hal-hal yang baik itu yang sudah kita alami, karena berkat dan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami, itu menjadi semakin kita boleh memuliakan akan diri kita di hadapan Tuhan. And in all the good things that we have done for the Lord, the danger came in that we glorify ourselves. Semakin mulia diri seseorang, The more glorious a person is, semakin banyak talentanya, the more talents this person has, semakin banyak pencapaian yang dia kerjakan, the more things that he has accomplished, semakin banyak dia menderita demi nama Tuhan, the more suffering he goes through for the name of the Lord. semakin besar godaan untuk sombong dan bersukacita untuk hal-hal itu. The greater the temptation to be arrogant and to be joyful over such things. Karena itu kita tahu orang yang paling besar menghadapi godaan untuk sombong tentu adalah Pak Tong. And we know the person who is greatly tempted for pride is Pastor Tong. Tetapi persoalannya adalah saudara dan saya yang jauh tidak bisa ada apa-apa dibandingkan talenta yang Pak Tong miliki, kita juga sombong. And even us who have no comparison to the talents given to Reverend Tong, we also are boastful. Saudara sekalian, jadi bagaimana apa yang harus kita kerjakan di dalam hati dan jiwa kita? And so what must we do with our hearts and our souls? Khususnya melihat segala anugerah dan pekerjaan yang kita boleh kerjakan bagi Tuhan dan di dalam pertolongan Tuhan. In terms of seeing things, God's work and in His help. Bukan kemudian kita kemudian meresponi dan menganggap semua hal itu salah dan jelek pada dirinya sendiri. We do not see these things as bad in and of itself. Tetapi biarlah kita boleh membandingkan akan semua hal yang boleh kita capai itu dengan apa yang Tuhan capai bagi hidup kita. But may we see all of these things that we have accomplished as things that God has accomplished for Dan us. menyadari bahwa itu semua apa yang saya sudah kerjakan adalah tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi saya. And all of these things that I have done are nothing compared to what has been done for me. Disitulah Paulus di dalam Filipi pasal 3 sekali lagi berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ayat ke-7, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. And in Philippians 3 verse 7 it says,
But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya itu. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah atau kotoran yang bau supaya aku memperoleh Kristus. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Saudara sekalian, bukan semua hal yang ada dan yang kita kerjakan, yang kita capai bagi Tuhan itu sesuatu yang jelek. Tidak, itu sesuatu yang baik pada dirinya sendiri. The things that we work for and accomplish for the Lord are not bad or rubbish. They are good. Tetapi bahayanya adalah kita menganggap itu jauh menjadi lebih penting daripada Tuhan sendiri, daripada apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. The danger is in assuming that these things are more important than God and what God has done for us. Bukankah itu menjadi godaan di dalam hidup kita? Is this not a great temptation in our lives? Kita seringkali melihat, kita membeli gedung, ada orang yang diselamatkan, kita mencapai ini, mencapai VBS, mendapat segala sesuatu, kita sangat senang, bersukacita akan hal itu. When we buy a building and we have some people have come to our church, we have VBS, we are very joyful over these things. Tetapi berapa besar sukacita kita karena nama kita terdaftar di surga. But how great is our joy for our names are written in heaven. Tuhan Yesus katakan, jangan kau bersukacita akan hal-hal itu. Jesus says, do not rejoice over these things, Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. but rejoice that your names are written in heaven. Dan karena apa? Karena nama kita terdaftar di surga, sungguh-sungguh itu adalah pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. And in our names being written in heaven, it is a grace that God has shown us through His Word. Dan sukacita itu berkait erat dengan apa yang kita banggakan, dengan apa yang kita anggap paling berharga di dalam hidup kita. And that joy is linked with what we are proud of what we're proud of in life. Ketika Paulus sukacitanya sungguh-sungguh hanya ke arah Kristus saja. Paul's joy is directed at Christ. Ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Verse 10 says that I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Paulus adalah salah satu orang mungkin, atau di dalam Alkitab adalah orang yang paling mungkin untuk meninggikan akan dirinya. Of anyone in the Bible, Paul is most likely the one who is worth glorifying himself. Dia seorang adalah, kalau dikatakan secara manusiawi, komparasi kepada perbandingan dengan para rasul lain, dia adalah betul-betul rasul yang terbesar. Humanly speaking, in comparison with the other apostles, he really was the greatest. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, dia mengenal akan kebesaran, akan anugerah Tuhan yang telah merendahkan dia menjadi buta, tidak dapat melangkah. Ketika Kristus menyatakan diri kepada dia, maka dia sadar bahwa seluruh hidupnya adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. But when he came face to face with the Lord, when he was humbled and blinded and listened to the words of the Lord, he realized all of it was for nothing. Dia masih berbangga, bersukacita, tetapi kebanggaan sukacitanya mulai bergeser. He was proud, he was still joyful, but that pride and joy started to shift. Ayat yang ketiga mengatakan, Filipi 3 ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah, khususnya 3b, dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. And in verse 3 of chapter 3, for we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Kebanggaan Paulus dan sukacita Paulus bukanlah di dalam siapa dirinya dan segala hal yang dia sudah capai di dalam hidupnya. Paul's joy and pride is not in who he is or what he has done. Tapi kebanggaan Paulus hanyalah di dalam Kristus, di dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. But Paul's joy and pride came in knowing who Jesus Christ was. Di sini adalah seorang teolog mengatakan, this is a pride which empties himself of pride.
And a theologian once said that this is a pride that empties himself of pride. Kebanggaan satu-satunya bukan di dalam segala kehebatanku, talentaku, dan pencapaian-pencapaian penuh bagi Tuhan, tetapi hanya di dalam Kristus, dalam apa yang Dia kerjakan, dalam segala apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi dia. Itulah kebanggaan, sukacita yang mengosongkan diri daripada segala kesombongan. And a pride not in our works or what we have done or our talents, but rather in knowing Jesus Christ. That is the pride that empties itself of Ketika pride. kita mengatakan aku bermegah, aku aku bangga akan Kristus, maka kebanggaan kita tidak meninggikan diri kita sendiri. When we say that we are proud, our pride in Christ, we have no room for other pride. Kebanggaan dan sukacita kita hanya dalam Kristus, hanya memuliakan Dia. Kita bersuka, berbangga, tetapi yang mengosongkan segala kebanggaan dan sukacita di dalam diri kita sendiri. And the pride in glorifying Jesus Christ empties itself of any other pride. Saudara sekalian, hal ini memberi kepada kita kestabilan dan fondasi yang kokoh bagi iman kita. And this gives a stability, a firm base for our faith. Sekali lagi, bukan hanya melawan kesombongan ketika kita berhasil, tapi juga menjauhkan kita dari depresi dan rasa tertekan ketika kita gagal. And it is not just to keep us from being proud, but it is also to keep us from being down when we are pressured by failure. Saudara sekalian, di dalam hari ulang tahun ini, biarlah kita sungguh-sungguh diingatkan akan kebanggaan sukacita yang sejati adalah hanya semata-mata karena anugerahnya di dalam Kristus yang telah menjadikan kita anak-anaknya. And on this church anniversary, we remember that our pride and joy comes from being a child of God. Ini adalah ketika poin selanjutnya kita memikirkan tentang apa artinya nama kita tercatat di sorga. The next point is in understanding what it means for our name to be written in heaven. Dan mengapa kita bersukacita karena hal itu. Why are we joyful over such a thing? Nama kita tercatat di surga berarti ini mencakup segala karya Allah yang menyelamatkan kita. Our names being written in heaven encapsulates all of God's work that He has done for salvation. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan di dalam anugerahnya saja sebelum dunia dijadikan. We have been chosen by His grace before the world has been formed. Kita ditentukan oleh Allah menjadi serupa dengan Kristus. We have been determined to be more like Christ. Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Christ died for us while we were still sinners. Dan Roh Kudus memanggil kita untuk kita kembali kepada Tuhan. The Holy Spirit calls us to return to the Lord. Roh Kudus bekerja dalam hati kita, memberi hidup yang baru kepada kita. The Holy Spirit works in us to give us a new life. Kita dibenarkan di dalam Kristus. We have been justified in Christ. Kita disucikan terus-menerus di dalam Tuhan. We are continually sanctified in God. Dan ultimately kita akan dimuliakan, akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Nama kita tertulis di sorga. And later we will be glorified with God where our names are written in heaven. Inilah semua hal adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. These are all God's work that He has done in us. Kalau kita mengerti, merenungkan semua hal ini akan memberi kepada kita kesadaran. Inilah sesungguhnya sumber akar kita, yang fondasi yang kokoh untuk kita boleh bersukacita karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. And this gives us a firm foundation for the joy and pride in our life, for what God has done in us. Dan kita tidak ada waktu untuk membahas akan semua hal yang tadi saya sudah katakan, akan pekerjaan Tuhan sebelum dunia dijadikan, memilih kita, memanggil kita, menyelamatkan kita, menebus kita, membenarkan kita, dan kemudian memuliakan kita. Tetapi biarlah kita boleh sungguh-sungguh menyadari ini dari awal hingga akhir adalah pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. And today we do not have enough time to reflect on what it means to be predestined before the creation of the world, to be justified, redeemed, and sanctified, and later glorified. But let us remember that this is a great work of God. Saya akan tutup dengan mengajak kita mempersiapkan diri ketika kita menghampiri meja Tuhan di hari ulang tahun kita yang ke-24 ini. And I will close by asking us to reflect on what it is to come before the table of the Lord. Sangat tepat dan sangat appropriate di dalam hari ulang tahun sebagai hari ucapan syukur ini kita bersama-sama menikmati perjamuan yang Tuhan sediakan bagi kita. It is very appropriate for us on the church's birthday to have the Lord's communion.
Karena salah satu pengertian daripada perjamuan suci juga disebut sebagai Eucharis. Another way that you can call Holy Communion is actually the Eucharist. Dan kata Eucharis itu secara artinya adalah thanksgiving yang dikaitkan dengan sukacita dan anugerah Tuhan. And the word Eucharist means thanksgiving that is tied with God's grace. And the joy And that we the have. joy. Dan tiga hal itu sebenarnya thanksgiving, joy, and grace of God itu seluruhnya berakar dari kata yang sama, yaitu charis, dari berkaitan satu dengan yang lain dengan erat. And those three things, which are joy, grace, and thankfulness, have the same root word, which is charis, and they are all linked very tightly. Ketika kita menghampiri meja Tuhan, kita menyadari anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Kristus, khususnya di dalam kematian dan kebangkitannya. When we come to the table, we realize the great joy and the grace shown through Christ. Tubuhnya yang dipaku bagi kita, darahnya yang dicurahkan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. The body that was nailed and the blood that was spilled to redeem us from our sins. Ini adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. This is a great grace that He has been given. Dan kita datang ke meja Tuhan dengan sukacita, kita bersekutu dengan Tuhan bersama-sama di dalam meja perjamuan ini. And we come together and have fellowship with the Lord before this table. With joy. With joy. Dan kemudian ketika kita melakukan itu, maka kita akan hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur yang mengalir keluar di dalam seluruh hidup kita. When we do this, our lives will be filled with thankfulness that will spread outwards. Sekali lagi, kita menghampiri meja Tuhan karena menyadari Tuhan yang telah memberikan anugerahnya dari atas di dalam kehidupan kita. And we come before the table of the Lord in understanding God has given His grace from above into our lives. Sehingga kita di dalam hati kita, di dalam jiwa kita yang paling dalam, kita bersukacita karena anugerah Tuhan itu. And in the very depths of our hearts and our souls, we are joyful over the grace He has Dan shown us. sukacita yang di dalam hati kita itu berlimpah-limpah dan meluap keluar di dalam bentuk thanksgiving yang keluar di dalam seluruh akan hidup kita. And that joy in our hearts grows and spreads out in the form of thankfulness in our lives. Itulah sikap kita di dalam seluruh hidup kita. And that should be our attitude in our lives. Mengerti akan anugerah Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita, kemudian kita boleh dengan thanksgiving kepada Tuhan, memuliakan Dia, melayani orang-orang, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, sebagai ucapan syukur kita berkarya di dalam dunia ini bagi Tuhan karena anugerahnya yang sudah diberikan kepada kita. And with understanding of this grace and a joy in our hearts, we go out and be a blessing to others, a salt and light of the world to spread this joy to others. Di dalam hari ulang tahun ini, sekali lagi biarlah kita diingatkan akan hanya karena anugerahnya nama kita boleh tercatat di surga. And today may we remember that only by His grace are our names written in heaven. Dan biarlah ketika kita mengerti anugerah itu, biarlah hati kita meluap-luap dengan sukacita. Disitulah kita rejoice karena anugerahnya yang begitu besar. As we understand this grace, may our hearts be filled with joy and we rejoice for this grace. Dan biarlah kita juga kemudian menyatakan akan sukacita kita akan anugerah Tuhan itu melalui thanksgiving di dalam seluruh kehidupan kita. And this may go out as a thanksgiving in our lives. Dan kita boleh menyerahkan hidup kita sekali lagi di dalam tangan Tuhan, memasuki tahun yang akan datang, tahun yang ke-25, seperempat abad tahun depan kita akan merayakan. Mari kita boleh menyatakan seluruh hidup kita, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Dia, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. And this is our attitude as we enter the years ahead in a quarter of a decade that we will celebrate next year, by which we can glorify God and serve Him in our lives. Betul sekali, Saudara David katakan ada masih begitu banyak pekerjaan yang kita harus kerjakan. Brother David is right in saying that there are many things that we still need to do. Dan tentu dengan anugerah yang besar, dengan tempat yang lebih besar yang Tuhan berikan, Tuhan juga ingin kita menjadi berkat yang lebih besar bagi orang-orang lain. And with the greater grace He has shown us, may we also show more grace to those around us. Biarlah seluruh pelayanan kita, perjuangan kita lakukan dengan hati yang penuh dengan syukur kepada Tuhan, karena Dia telah memberikan anugerahnya
yang kokoh dan tak tergoncangkan, yang tidak akan dihancurkan oleh apapun dalam dunia ini. Sampai selama-lamanya kita boleh melayani Tuhan karena dengan penuh syukur karena segala kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. And may our thankfulness and joy be deeply rooted in what God has done in our lives as we go and spread this joy out. Mari kita mempersiapkan hati kita menerima roti dan cawan yang menunjuk kepada tubuh dan darah Kristus. Dan sekali lagi disegarkan dan dikuatkan untuk kita boleh melayani orang-orang di tengah-tengah dunia ini. May we prepare our hearts to receive the bread and the cup and afterwards to be a blessing to those around us. Dengan hati yang penuh syukur, kita sekali lagi dan penuh sukacita menerima akan tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. A heart full of thankfulness and joy, may we receive this as an offering of the blood that was shed for us.